secara lain, tapi mudah-mudahan karena ketidaktahuan kita, Allah mau memaafkan semuanya. Nah, yang jadi masalah setelah tahu ini masih diulang apa tidak? Kan kalau kita belum tahu, mudah-mudahan itu juga mudah-mudahan ya, Allah membersihkan semuanya. Karena kan kotor daging bukan kotor daging, kotor barang haram bukan kotor daging, kotor barang haram tadi maksudul bukan kotor tanah, bukan kotor oli. Jadi kalau kata Allah itu kotor, Allah sendiri yang membersihkannya. Caranya gimana ibu? Kalau dulu pernah ada ibu zolim kepada orang, contoh waktu kecil makan di warung, makan 5 bayar 1, itu agak sedih. Cowok cewek sama aja bu, waktu kita kecil dulu zaman sekolah. masih mending kalau kecilnya belum balik bu. Kalau anak SD bu, makan di warung bakwan, gorengan 5 bayar 1. Mohon maaf itu sisanya masalah bu. Kalau seandainya masih ada orangnya bayar, orangnya udah meninggal, turunannya cuma ada yang disebut. Kalau ibu nanti misalkan ke warung si A udah meninggal, ada anak keturunannya, kepada siapa ibu bayar ibu? Kepada anak keturunannya, cuma jangan disebut. Kalau disebut oh dulu yang makan gitu. Jangan disebut, tidak usah, sedekah saja. Transaksinya dengan Allah, ya Allah saya niat mengganti semua perbuatan yang buruk saya dulu, hari ini aku ganti Allah. Kalau orangnya tidak usah disebut, ini dia ada sedekah dari ibu, sudah selesai. Transaksinya nyebutnya dengan Allah. Kalau ibu dulu tahu nggak, maka sering dimakan 5, ibu bayar 1, pantas lah, mau bangkrut baru kan gitu, bisa jadi. Makanya tidak usah disebut, cukup ini ada sedekah, ini ada hadiah, transaksinya dengan Allah. Ganti barang yang kita ambil, makanan yang kita makan, barang yang kita curi. Seandainya, kata ibu satu bukan dulu, seandainya ada makan yang pernah termakan yang tidak terbayar dan kita tahu, ganti. Seandainya pernah kita mengambil sesuatu, ganti. Pernah ganti. Nah, habis itu baru tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah hablum minan nas. Kalau hablum minan nas tidak bisa tobat saja kepada Allah, harus islah, damai kepada sesama manusia. Itu caranya. Jadi kalau ada makanan, ada apapun itu bentuk barang apapun, ganti. Habis itu baru tobat laporan kepada Allah, dan setelah itu perbaiki, jangan sampai terulang kembali. Insya Allah suci bersih lagi. Karena kotornya bukan kotor, harus meminum rinso. Tobat. Satu monggo, ada yang lagi seputar Ramadan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, seumpamanya ini kan udah mau dekat Ramadan, sementara hutang puasa kita Ramadan tahun belakang belum selesai nih, itu gimana itu? Bagus. Bayarnya gimana? Sering ini terjadi. Kita punya hutang puasa kemarin ibu ya, tahun ini nggak terbayar karena lalai. Ini karena lalai, lain dengan punya penyakit ya bu. Lalai, malas biarlah nanti bulan Syawal, belok bulan Dzulqa'dah, datang Dzulqa'dah habis, bulan Dzulhijjah habis, bulan Muharram habis, datang Rabiul Awal, malah Sa'ban pun karena malas dan terbayar, datang Ramadan kembali. Nah gimana itu bu? Nanti ada kewajiban setelah Ramadan tahun ini, kodo harinya tetap sama, cuma ada nambah fidyah per harinya 1 mud. Seandainya ibu punya hutang haid, misalkan 7 hari 7 malam, ibu punya hutang tahun kemarin, malah datang puasa ini belum dikodo, maka besok Syawal harinya tetap tidak nambah 7 hari, cuma per harinya ibu wajib nambah 1 mud. 1 mud itu bu cukup untuk makan 1 orang 1 hari. Itu kalau 1 orang 1 hari itu makannya 3 kali, berarti berapa kira-kira? Sekilo. Nah, cukup deh sekilo untuk 1 hari. Lebih. Untuk makan lebih ya. Nah, kurang lebih segitu. Kalau saya cuma kata ibu Pak Ustaz, gak apa-apa, tapi kalau dengan makanan matang bagus bu. Ibu beli 3 kali dalam sehari ibu. Beli di nasi ampera,
21 bungkus. Aduh. Kalau dengan beras berapa Bu? Ukur 3 kali makan kira-kira satu orang ini berapa? Berapa Bu? Untuk 1 kali makan satu orang? Sekanting lah Bu. Nah, diukur lah. Ibu daripada kurang elok lebih. Makanya Ibu kalau saya memang orang makan sehari nggak habis 1 kilo ya Bu ya. Tapi daripada kurang utang masih ada lebihkan. Itu saya selalu mengarahkan Bu 1 kilo per itu. Nggak rugi. Kalaupun berlebih itu ada nilai sedekah di dalamnya. Daripada kurang utang nggak cukup. Itu Bu. Enak dihitung 1 kilo 1 hari. Berarti kalau 7 hari tambah ada 7 Banyak orang kayak gitu. Awal. Ini kira-kira paham nggak Bu? Paham. Jadi Ibu punya utang tahun kemarin, puasa kemarin, datang puasa sekarang utang tak terbayar karena lalai Bu. Lain dengan yang punya penyakit. Datang Ramadan bulan ini, besok sawalnya wajib dikodok tahun yang lalu dengan catatan ada tambahan harinya 1 mud. 1 mud itu cukup untuk makan 1 hari 1 orang. 1 mud itu. Jadi kurang lebih saya sering mengarahkan 1 kilo supaya apa? Takut memang si 8 tahun udah cukup Bu. Tapi daripada kurang, Ibu ya, daripada kurang, enak berlebih-lebihnya termasuk nilai sedekah sunnah gitu. Tapi kalau kurang gimana? Nggak cukup utang itu. Makanya udah ada jadi masalah. Berapa niat? Nah, selisihnya 8 dengan sekilo ya Bu ya. Nah, daripada kurang kan enak berlebih. Pak Ustadz awal mau bayar setihak tapi makanya sehari 7 kali. Aduh saya. Tekorlah bandar. Jadi bukan dihitung 7 kalinya per hari, orang normal rata-rata berapa kali gitu. Masih bisa Pak bayar puasa? Hah? Masih bisa. Bisa lah sekarang. Ini masih ada beberapa hari lagi Bu. Kurang lebih seminggu enggak ya? Ya. Kurang lebih ya. Kalau hari Kamis besok masih ada seminggu. Yang punya hutang tahun kemarin jangan keburu Bu ke Ramadan. Kaki apa? Ada tambahan 1 hari 1 Mud. Bayangin Bu, kalau kita punya utang 10 tahun belum terbayar. Nah, ini jadi masalah. Iya. Hitungannya tadi 1 tahun 1 mud 1 hari. Kalau terlewat 2 tahun berarti mud harinya nggak nambah Bu. Kalau seandainya dia punya utang 7 hari, walaupun terlewat 10 tahun tetap harinya 7 hari. Yang jadi masalah mudnya nambah. Kalau 1 tahun belum terbayar 1 mud, 2 tahun nggak bayar 2 mud, 3 tahun nggak bayar 3 mud dalam 1 hari. Berarti kalau 10 tahun nggak bayar 1 harinya bukan 1 mud tapi 10 Mud. paham nggak kira-kira? 10 kilo. Jadi tergantung tahunnya. Jadi tahun itu setahun 1 mud. Kalau 2 tahun belum bayar 2 mud harinya tetap nggak nambah, cuma mudnya saja yang nambah. 1 mud itu kurang lebih memberi untuk 1 orang 3 kali makan dalam sekali. Satu lagi Pak, Boleh. mana yang diutamakan bayar utang puasa atau puasa Syawal Pak? Nah, ya. Oh, bagus sekali. Kalau udah tanya kan nambah ya. Tapi ini pertanyaan terakhir. Ya, terakhir Pak. Ibu jangan mendahulukan sunnah mengakhirkan wajib. Nah, kan Ini betul. banyak yang salah Bu. Betul. Sunnah didahulukan menjelang puasa Syawal karena ada pahala. Barang siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti orang yang puasa full setahun penuh. Kodok belum. Jadi mendahulukan yang sunnah mengakhirkan yang Wajib. kodok. Padahal Bu yang sunnah itu, mohon maaf, ibarat pakaian ke atas, kaos, baju itu sunnah. Sementara yang wajib ibarat celana ke bawah. Ibarat orang ini dia ke atasnya pakai jas, pakai dasi, tapi ke bawah nggak pakai celana. Itu perumpamannya. Orang yang mendahulukan yang sunnah mengakhirkan yang wajib, diibaratkan ke atasnya pakai pakaian rapi, pakai jas, pakai dasi, ke bawah nggak pakai apa-apa. Pantas gak kira-kira? Sangat enggak, mungkin dikata orang Milo. Tapi kalau ke bawah pakai celana, walaupun ke atas gak pakai baju, paling orang kira mau gerak keringat. Paling begitu. Jadi yang penting mana Bu? Wajib dulu. Pak Ustadz berarti 7 hari kodok, 6 hari sawal. Tapi lah kue lebaran. Dan termakan 13 hari, 7 hari kodok, 6 hari sawal. Berarti kue tidak mau makan lah, tapi kue lebaran.
Syawal datang. 6 Syawal datang. Oh, Syawal ini udah mesti nyambung. Pak Ustaz, berarti kalau selesai lebaran saking orang rajin Idul Fitri puasa, jangan Bu. Haram 5 hari dalam setahun puasa. Hari Idul Fitri, hari raya Idul Adha, 3 hari tasbih. 11, 12, 13 bulan haji. Itu haram puasa di 5 hari itu. Jangan karena ibu rajin puasa, orang Idul Fitri ibu puasa dewean. Jangan, haram hukumnya. Jadi boleh puasa dari tanggal 2. Pak Ustaz, 6 hari itu harus nyambung. Hari Selasa, Rabu, Kamis enggak. Yang penting masih dalam bulan Syawal. Ibu tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 puasa. Tanggal 5 ada undangan. Undangan dulu. Nanti tanggal 7 puasa lagi. Tanggal 8 beli di tempat saudara. Boleh nggak puasa? Tapi biar ibu dapat pahala banyak tadi. Cari puasa Syawal itu hari Senin dan hari Kamis. Double sekali kerja. Itu gunanya ilmu. Bahkan kalau ibu punya kodok, itu dikerjakan di hari Kamis, di hari Senin bulan Syawal. Sekali ibu ngerjo, minggu pahala ibu dapat. Puasa kodok dapat, hari Senin Kamis dapat, puasa 6 hari Syawal dapat. Niatnya nggak usah dirapel, nggak usah. Niatnya satu Bu, cukup. Mana yang wajib niatan? Saya niat kodok, tapi dalam hati sekaligus hari Senin, sekaligus 6 hari Syawal. Nggak usah ibu disebut, apalagi cerita ke orang. Sia-sia cerita ke orang nanti. Jadi yang tadinya harus dapatnya 3, kodok puasa dapat wajib, puasa sunnah 6 Syawal dapat, puasa Senin Kamis dapat, cerita ke orang. Awal hari ku alhamdulillah puasa 3 pahala dapat. Bukan alhamdulillah, musibah tuh. Ceritanya maksudnya bukan sombong mungkin ya. Cerita ke orang alhamdulillah awal sekarang dapat pahala 3, pahala kodok, pahala hari Senin, pada bukan alhamdulillah innalillah. Jadi jangan cerita kenapa Bu sehebat-hebatnya ibadah adalah puasa. Apa Bu? Puasa. Kalau ibadah yang lain orang masih nampak Bu. Ibu rajin ke masjid, orang masih nampak, tidak? Ibu rajin baca Quran, masih ada yang tahu. Rajin sholat berjamaah, masih ada yang tahu. Rajin sedekah, masih ada yang tahu. Tapi puasa siapa yang tahu? Nah, yaudah. Makanya kata Allah, kata Nabi, as-saumuli, saum itu buatku, kata Allah. Aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa? Karena transaksi yang tersembunyi paling rapi, paling aman ibadah kita dengan Allah hanya puasa. Kalau sholat orang masih nampak, zakat orang masih nampak, sedekah orang masih nampak, baca Quran masih nampak, yasinan, sholawatan, istighfar orang masih nampak. Tapi puasa tidak ada orang yang tahu. Kecuali ditanya ya Pak. Hah? Kecuali ditanya. Ditanya tuh, ibu gimana kalau ditanya? Nah, kan ada tanya, ibu misalkan yang jadi masalah gini, awal sedang puasa, Pak Ustaz tetangga bikin pesta. Awal sedang puasa ada undangan pesta pas di hari itu. Ya gimana begitu? Tapi penting itu ya. Gimana Pak Ustaz? Kalau ibu sedang puasa sunnah, ini luar biasanya. Sedang puasa sunnah bukan puasa wajib. Pak Ustaz kan puasa wajib di bulan Ramadan. Enggak. Ada 3 waktu di luar bulan Ramadan. Mana Bu? Puasa nazar, puasa kifarat, puasa qadha, itu wajib. Kalau ibu sedang puasa wajib, haram membatalkannya. Tapi kalau ibu sedang puasa sunnah, ibu sedang puasa sunnah, bayangin ibu sedang puasa Senin, sedang puasa Kamis, tiba-tiba habis zuhur ada kawan yuk ke tempat pesta. Kalau orang yang tak berilmu pasti jawab, awal sedang puasa, saya puasa tinggal sehari lagi. Tapi kalau orang yang berilmu ketika zuhur diajak ke tempat pesta, alhamdulillah ibu batal puasanya makan, tapi pahalanya tak batal. Paham Bu? Puasanya batal tapi pahalanya tak batal. Kenapa? Ibu lebih wajib senang datang ke tempat orang pesta, dimakan lebih senang daripada puasa sunnah. Jadi menghadiri undangan wajib, puasa sunnah lebih mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Kayak ibu sedang puasa Ramadan, datang sore jam 5 datang darah jangan marah. Itu hadiah